Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada podcast Ahlan KBRI Riyadh edisi spesial Esports World Cup 2025. Nah, sebelumnya kita sudah mengundang tim Indonesia yang bermain di cabang Free Fire. Sekarang kita kedatangan tamu juga yang sangat spesial yang bertanding di cabang Mobile Legends Bang Bang atau biasa disebut oleh Mid Season Cup 2025. Kita undang langsung tim Onyx ID. Halo. Nah, sebelumnya juga karena ini adalah edisi spesial, jadi di sini saya tidak sendiri. Di sini ada rekan saya selaku co-host yaitu Seperti biasa, kami ini laki-laki panggilan. Kita bang panggilan biasa. Ketemu lagi dalam edisi spesial kali ini sama Onyx kali ini, Onyx ID. GGWP. Jadi di sini ada dua host, saya Alia dan di sini adalah Mas Saya Diki. Ziki. Langsung saja kita boleh kenalan dulu ya. Diperkenalkan nama dan role-nya apa sih di Onyx ID? Oke. Dari mana? Boleh. Kenalin, aku Lutfi, biasa dipanggil Lutfi. Terus role aku XP dari Onyx ID. Makasih. Halo semuanya, nama saya Gilang, biasanya dipanggil Sans, role-nya mid lane dari Onyx Esports. Halo semua, nama aku Clayton dari Onyx ID, nickname-nya Savero, role-nya aku Gold Lane. Halo semua, nama saya Fatur, saya selaku manajernya dari Onyx ID. Yeay. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya. Betul. Kepada Onyx ID yang telah memenangkan juara 4 di MSC Esports World Cup. Selamat. Congratulations. Congratulations, keren banget ya Keren kemarin. banget, sumpah. Keren banget kita nonton dan itu dari awal juga udah pertandingannya neck to neck banget ya dari awal dan akhirnya sampai bisa memenangkan juara 4 ya. Selamat. Itu kita sampai tahan napas, Bu. Oh, Sampai iya? tahan napas, iya. Ya Allah, ayo gitu kan. Itu udah gregetan banget Udah tuh. greget itu, udah greget. Soalnya kan cukup ini ya, apa Itu namanya? rame banget sih. Rame banget bahkan. Maksudnya kalau kita ngeliat flashback sebelumnya tuh rame banget itu sumpah. Tapi keren banget lah, sumpah. Onyx ID keren banget. Give applause dulu dong. Mereka teman-teman ini sudah mengharumkan nama Indonesia juga di kancah internasional tentunya. Jadi tentu kalian semua harus selalu beri semangat buat Onyx ID supaya selalu maju, selalu semangat dan selalu sukses ke depannya gitu ya. Amin. Oke, mungkin kita boleh sharing-sharing dikit ya tentang EWC ini. Nah, kalian di sini udah ini pertama kali ke Riyadh apa udah yang keberapa kali? Kalau dari aku udah 3 kali. 3 kali. Iya, udah 3 kali. Udah kebanyakan dia, Bu. Udah nggak first impression Udah lagi. ngasih impression lagi. Yang lain? Kalau aku baru 2 kali. 2 kali ini. sama tahun lalu. Iya, sama tahun lalu. Oke. Kalau Savero? Aku baru pertama kali. Oh. Savero oke. first time. Kalau Bang Alfa? Sama, pertama juga. Pertama kali. Pertama kali juga. Boleh diceritain nggak sih tahun ini ada yang beda nggak? Mungkin kalau Savero dan Bang Alfa first impression ya. Kalau dari Lutfi sama Sans mungkin ada apa yang beda nih tahun ini gitu. Mungkin Savero dulu first impressionnya gimana di Riyadh di EWC? Pas nyampe bandara langsung gitu sih, berasa hawanya. Sepemikiran ya, berarti Hawanya. hawanya. Panas ya. berarti Panas ya. ya. Panas ya. Dari yang di malam pun masih kayak hawanya gitu. Panas apa gitu banget. ya. Nyampenya jam berapa emang? 8 ya, 9 atau 9 gitu waktu itu. Oh. Oke, flight dari Indonesia langsung ke Arab Saudi, nyampe keluar pesawat langsung puff gitu ya. Panas ya. Kaget. Makanya jam 9 ya. Soalnya beda banget lah sama di Jakarta Indo gitu. Oke. Tapi nggak bikin keringetan kayaknya ya. Yang nggak bikin keringetan cuman kayak Panasnya. ya Panas banget. ya. Oke. Bang Alfa juga sama. Panas ya sih, cuman ya karena udah beberapa seminggu lebih kan jadi udah biasa, Udah terbiasa. Cuman ya awal-awal kayak panas banget, udah malam tapi anginnya juga angin. Betul. Angin panas ya. Kalau lebih bagus gak ada angin sih. Kalau ada angin malah panas sih, itu sih kalau saya. Oke. Kalau yang udah 2 dan 3 kali nih, Nanyain gua dulu, yang 3 udah kebanyakan, Bu. Nanyain gua dulu, nanyain gua dulu. Dari aku ya, yang aku rasain yang perbedaan dari tahun lalu itu apa ya? Hotelnya beda. Enggak sih, sama. Oh, sama aja. sama-sama.
kayak nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu Signifikan. yang banyak sih. Mungkin dari makanan aja yang di hotelnya itu Kenapa? yang ada bedanya. Mungkin kalau yang di tahun sekarang aku lebih suka sih daripada yang tahun lalu. Oh, oke. Karena makanannya lebih masuk di lidah atau gimana? Iya, lebih masuk di lidah gitu. Oke. Oke, tapi secara penerimaan, secara fasilitas lebih bagus kah? Apa sama aja? Tetap sama aja Sama. kayak udah menurut aku lebih kayak di atas rata-rata gitu sih. Hmm. Udah Bagus sangat banget. bagus ya, Ya, berarti ya sangat bagus. penilaian dari seorang Lutfi ke Kepanitiaan. kepanitiaan atau ke event yang ada di Arab Saudi ini atau di Riyadh ini berarti sangat bagus Ya ya. benar, dari Mm-mm. hotelnya terus di tempat turnamennya. Hmm. Ya paling yang cuman bikin kayak mungkin kurang suka lah ya. Kayak dari panasnya aja sih kayak nyeletuk Sama ya. sampai di gunung. Udah 2 kali pun masih Udah 2 kali tetap- pun masih ngerasa panas kan. Iya, apalagi malam pun semalam sempat ini kan jalan-jalan di luar kan. Ya lumayan ini panas juga malam. Jam berapa ya? Jam 10 gitu, sampai jam 12 kayak masih kerasa panas. Oke. Dari Sans ada tambahan? Yang udah 3 kali, nah ini baru nanya Udah yang 3 kali kak. Mungkin kalau dari aku sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama yang pas aku pertama datang juga di sini, ya aku udah berekspektasi pasti bakal panas juga, dan itu cukup harus beradaptasi juga dengan cuacanya juga kan. Terus yang paling aku suka sih yang pas di SF. SF tuh cuacanya dingin, lumayan Bulan apa dingin. itu? Bulan apa ya waktu itu? Awal bulan setahu aku, kalau nggak Tapi tetap Agustus juga. September ya? September. Oh, September iya. memang Oh berarti iya. akhir iya, tahun. itu paling enak sih. Itu paling Iya. soalnya lumayan dingin, cuman ada panasnya juga. Cuma Iya. aku paling suka yang di ISF. Yes, Terus ya kalau buat makanannya aku udah terbiasa juga. Sama aku rasa enak juga sih, lumayan enak juga. Terus fasilitasnya lumayan bagus juga. Nggak jauh beda dengan tahun lalu. Itu lumayan aku suka juga. Terus dari hotelnya juga sangat nyaman juga. Jadi ya top lah buat turnamen ini. Oke. Nah, EWC, boleh nggak sih diceritain ini sebenarnya pertandingan di EWC ini kalau dibandingkan dengan pertandingan yang lain, berarti kan yang paling bergengsi ya? Iya nggak? Atau ada lagi secara Atau yang kejuaraan dunia ada? Sebenarnya yang paling Ada dua sih. ya. Ada M Series M-Series, sama MSC ini. Oh, Oke. Yang membedakan EWC dengan pertandingan yang lain apa? Maksudnya MSC berarti ya di EWC ini, yang dengan- ex EWC ini sama tadi M Series ya. M-Series. M-Series. M Series akhir tahun biasanya. Iya. Akhir tahun. Jadi dua turnamen itu paling bergengsi Bergengsi. di Mobile Legends ya berarti ya. Benar-benar. Oke. M Series itu biasanya di mana ya diadakannya? Tahun ini di Tahun ini, Jakarta ya. Ya, di Indo. Oh. Tahun ini. Indo. Kita hostnya dari Indonesia berarti. Iya. Akhir Dari tahun ini. Akhir tahun ini. Ya, Ya. mungkin Desember ya? Januari kayak hitungannya jadinya Januari Januari 2026. 2026. Januari. Oh, wow. Terus sebelum sampai akhirnya bisa ke EWC itu pertandingan-pertandingan penyisihannya kayak apa sih? Sampai akhirnya kalian diberangkatkan gitu ke Riyadh. Dari MPL. Dari MPL. Boleh diceritain nggak? Jadi yang berangkat ke Riyadh tuh yang Grand Finals MPL ID. Oh. Kan oke. Grand Finalsnya kan Onyx sama RRQ kan. Jadi ya berangkatnya berdua gitu. Oh, jadi dari situ baru otomatis diberangkatkan bertanding di EWC. Ya. Oke. Terus rasanya gimana mewakili mewakili Indonesia lah ya? Onyx mewakili Indonesia di EWC meskipun ini bukan pertama kalinya, tapi tahun ini gimana rasanya? Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Mungkin dari aku ya sebenarnya belum cukup puas, tapi ya lumayan lega lah kayak dari yang MSC yang tahun 2024 kita bisa dibilang pulang lebih cepat lah daripada yang tahun ini. Ya itu sih lebih lumayan lega lah. Jadi ada peningkatan. peningkatan Iya, ya dari tapi masih 2024. belum puas lah dari aku sendiri. Soalnya target kita di tahun ini juara kan di setiap turnamennya. Oke. Tapi kan udah setidaknya ada peningkatan dan sudah sangat membanggakan lah Iya menjadi dong. juara 4 meskipun ya pasti ada kekecewaan ya. Ya, belum puas lah. Oke. Tapi sekali lagi aku yakin ini pasti viewers nanti nih pada sepakat kalau misalnya Onyx ID itu udah melakukan seterbaik mungkin loh. Keren banget sumpah karena bahkan kita ngerasa final di awal ya lawan tim Liquid ya sebelumnya itu
wah keras banget, maksudnya saling ngebantingnya tuh mantep gitu ya. Dan itu keren banget sih Kak sebetulnya. Jadi kalau misalkan ngelihat dari aku pribadi nih ya, dari aku nih dari point of view aku dari penggemarnya Mobile Legends, penggemarnya Onyx, itu wah udah keren banget sih ini. Emang udah maksimal banget gitu. Tapi memang perlu ada peningkatan lagi dong ke depannya ya, betul ya. benar-benar. Dari Onyx ID juga. Boleh nggak kita tarik agak ke stage awal yang group stage itu? Kan emang ada memilih lawan ya. Oke. Dan Onyx nih dipilih oleh Mythic Seal. Iya benar. Waktu itu ketika tahu dipilih, responsnya gimana? Mungkin waktu itu kalau dari aku ya mungkin mereka kayak nggak ada pilihan lain sih mungkin soalnya mereka tuh pilihannya yang terakhir jadi mau nggak mau kayak kebagian sisaan gitu. Oh. Jadi kita Sisanya waktu itu ada siapa aja? Ingat sisanya cuman kita doang yang belum dipilih nggak? sama tiga yang di atas. I see. Jadi kita mau nggak mau lawan mereka gitu. Oke, terus rasanya gimana? Kayak Ya. lega apa malah takut? Nggak lebih justru kita lebih semangat sih buat lawan mereka. Soalnya ya, mereka juga lumayan kuat lah yang di Tixil itu sempat ngalahin ini kan. Mereka sempat ngalahin yang SIG yang juara tahun kemarin di group stage. Jadi malah Oke. makin terpacu ya? Iya. Nah, terus Sans boleh cerita nggak kalau kalian main nih di game itu siapa yang biasanya ngasih komen atau misalnya yang ngasih yang memimpin tuh siapa sih? Pembagian Sebenarnya dari banyakan di aku, soalnya dari coach juga percaya dengan shot call aku juga. Terus sebenarnya ini kan main tim juga, jadi yang lain juga berhak ngomong apapun itu, maksudnya komunikasinya dia bisa bantu juga. Jadi setiap sebelum match juga kita selalu ada review gitu-gitu. Jadi aku selalu ingetin juga, bilang saling ingetin gitu-gitu sebelum gamenya dimulai. Jadi ya kebanyakan di aku. Oh, berarti Sans yang ibaratnya tim leadernya gitu? Iya, kebanyakan. Ya bisa bilang kayak gitu. Karena Oke. kalau sebagai orang awam pun, yang aku ngelihat kayak bener nggak sih kayak Sans tuh ketika di tengah tuh betul-betul tiga di tengah tuh kan biasanya jadi utama ya, betul nggak sih? Betul. Kayak mage terus udah gitu Tank, tank jungler. sama jungler suka bareng, tinggal di pinggir-pinggir nih, Lutfi sama Sapero di pinggir-pinggir mau split push atau lagi adu meta juga nggak terserah gitu ya. Maksudnya tapi yang tiga itu yang nentuin segalanya ya, karena dia yang bisa pindah dari kanan ke kiri, atas bawah gitu kan, segala macamnya. Dan juga bisa nge-rush juga ke jungle lawan atau enggak juga kan gitu. Dan memang iramanya sih kalau aku lihat ada di Mage ini. Jadi aku waktu tahu diundang nih, Sans diundang, aku langsung ngomong apa Kak? Kamu Kak? Mage gue tercinta ya. Oh iya, Mage Iya kan? Mage gue tercinta. Iya benar. Karena sekeren itu sih mainnya gitu loh. Karena tempo-tempo yang dimaininnya tuh ya ada di Sun semua, ada di Sun semua kan, dari Onyx ID itu. Dan juga tetap sih masih nggak habis pikir sebetulnya sama cicinya Lutfi. Jadi ada karakter namanya Cici. Itu kalau Lutfi pakai, waduh, kena ban duluan nggak sih? Kena sama musuh ya nggak sih? Ya mungkin Karena- ada di band juga. Emang hero-nya lumayan bagus. Jadi ya harus di band sih mungkin kalau susah buat lawannya gitu. Oh, oke. Terus tadi dari group stage sudah kan menang melawan Mythic Seal. Kemudian fast forward ke perebutan juara keempat kan sama-sama lawan Onyx ya. Jadi Onyx benar. versus Onyx deh. Ya benar-benar. Itu gimana? Kan ibaratnya melawan saudara sendiri tuh. Gimana ininya kemarin? Dan kalau kemarin kita nonton ya, mainnya cukup santai ya, sampai kalau nggak salah dibuat meme gitu nggak sih di internet? Boleh diceritain nggak? Mungkin sampai ya mainnya apa ya, kita jadi ibaratnya yang nggak kayak fun aja sih match soalnya kan lawan itu kan saudara kita, ibaratnya saudara lah, soalnya kan Onyx cuman beda cabang doang kan. Nah abis itu kita juga lumayan deket sama mereka playernya juga, soalnya yang sebelum ke Riyadh mereka ada itu dia bootcamp di Onyx di Indonesia juga gitu. Jadi kita apa ya kayak sering ketemu tiap hari gitu, jadi lebih dekat aja sih. Termasuk Kairi juga kan, Kairi juga player dari Filipina juga. Jadi maksudnya melawan saudaranya sendiri gitu kan sebetulnya. Jadi Onyx ID pun pasti
memang lebih terkesannya fun, tapi sebetulnya enggak loh, enggak fun banget. Karena kan kita lihat dari luar ya. Kita lihat dari luar. Terus sampai ada meme-meme gitu yang beredar di internet bahwa santai nih mainnya gitu. Tapi ternyata enggak ya. Aslinya santai nggak sih tapi? Iya. Aslinya santai ya? Kalau pas Ketawa-tawa. waktu lagi draft gitu emang kita bercanda, tapi kalau pas sudah in game ya emang kita harus serius. Serius. Ya. Betul. Mau mereka kayak Onyx juga kita anggapnya juga lawan kalau udah di in game. Oke. Menarik ya. Berarti Mm-mm. apa mereka walaupun juga sama-sama saudara nih kalau in game? Iya, jadi di luar kelihatannya mungkin ketawa-tawa tapi Iya. sebenarnya enggak. Iya gitu. benar. Oke, menurut Mas Alfa tapi kemarin ketika ada kan itu cukup sengit ya, lawan saudara sendiri itu sengit banget. Apa sih yang menyebabkan kemudian di detik-detik akhir Onyx ID dikalahkan oleh PH. Onyx PH? Paling kalau dari saya sih paling ya mereka lebih bagus aja mainnya di game terakhir itu, dia mungkin lebih disiplin, terus desisinya lebih cepat aja itu sih. Itu doang kalau misalnya untuk game kelima. Jadi emang krusialnya di game kelima itu ya yang membuat. Itu sebetulnya war terakhir nggak sih? Iya kan, war terakhir kan? War yang pas terakhir di game 5 terus lagi itu langsung kebalik juga, padahal lagi di posisi kita lagi di up ya, lagi maksudnya gold lagi menang segala macam lagi di atas, terus lagi war mereka motong ya si tanknya ya kalau nggak salah, si tanknya mereka motong pakai Hyros ya kalau nggak salah terakhirnya, Pakai ini tanknya jadi waktu pakai cow ya. bukan kan kalian. Jadi kita kalahnya ini Bang pas waktu kita molor terus kita yang si Kairi diangkat sama Kalea. Oh iya benar. Terus habis itu Freddy-nya dapet tuh. Freddy-nya dapet juga. Iya. Dapat yang juga, musuh. iya benar. Nah, kena sampah tuh Lordnya. Terus lumayan kebalik tuh gamenya di situ. Padahal Di situ. sebelumnya kita megang. Nah, komunikasi kalian tuh kayak gimana sih di balik itu kalau misalnya lagi kayak gitu? Lagi rame kayak banyak. Pengen tahu, kita nggak tahu ya, maksudnya Behind the scene-nya behind tuh the kayak scene-nya gimana kita tuh? nggak tahu para pro player itu kayak gimana sih komunikasinya, apakah ada maaf nih ada kata-kata kasar yang keluar juga gitu kan di mic itu kan kita nggak dengeran Kita ya cuma di lihat sini komen ya. kami aja Ya, mulut kita ya. cuma komen kami aja sambil agak flat gitu mukanya kayak poker face gitu, tapi kan kita nggak tahu vibes-nya teman-teman pro player tuh kayak gimana sih di balik meja tuh. Kalau lagi kondisi kayak gitu, apalagi kebalik kayak gitu. Apa ya? Kalau kondisi itu ya pasti makin intens lah kalau misalnya. Soalnya biasa makin late game ya makin intens kalau misalnya jadi apa sih move-nya jadi ada pilihannya lebih banyak aja sih di late game gitu. Kalau udah di akhir-akhir. Oke. Terus dari tadi match yang awalnya kalian megang terus akhirnya kebalik gitu. Pelajaran yang paling penting yang didapatkan apa tuh? Lesson learn-nya apa sih buat match-match ke depan? Mungkin kita kurang satu suara aja, jadi kayak ada dua suara nih. Terus kayak kita ada yang satu suara ini, terus ada yang satu suara ini, jadi kan jelek kan, kayak nggak satu pemikiran gitu. Berarti koordinasi ya, lebih ke penguatan. Terus dari kalau kayak gitu tuh di latihan biar kalian satu suara atau biar kalian lebih kompak itu di pelatihannya gimana sih? Ya mungkin trainingnya? lebih dengerin satu orang mungkin ya. Tapi FYI Kak, jadi Onyx ID ini rising stars mereka. Jadi mereka ini sedang mendominasi di mana-mana, baik itu di Indonesia maupun juga lagi di sini di kancah internasional. Nah makanya aku juga jadi makin kepo nih sebetulnya sama Onyx ID. Onyx ID itu secara manajemen, khususnya nih secara manajemen nih, gimana sih buat ngembangin sampai sebegitu hebatnya player-player ini bisa menghadapi kancah internasional, kancah nasional dan lain sebagainya. Pengen tahu dong aku. Yang pasti kalau misalnya ngebuat tadi kan kayak misalnya ngebuat biar kita siap di internasional pasti ada coach kan, itu pasti coaching staff tuh yang sangat membantu buat kita siapin di nasional. Terus paling sama dari pihak manajemen sih yang nyiapin, kayak mungkin dari kita ada performance kita juga membantu, atau ya kita juga ada harus nyiapin fisik juga kan, jadi kayak ada coach untuk kita ngelakuin fisik
untuk olahraga gitu juga. Jadi semuanya adalah dari coaching staff. Oh. Oh, oke. Jadi latihannya apa aja fisik? Latihannya ya pasti kan latihan lawan, latihan Teknik, lain. Terus biasanya ada olahraga juga setiap minggu. Oh, ada Fisik. olahraga juga. Setiap minggu Iya. sekali, 2 kali lah. Yang paling rajin olahraga siapa sih di antara bertiga ini deh? Coba ya, Mas Alfa nih kan manajer nih. Rate dong. semuanya olahraga karena wajib kan, jadi Oh, harus. wajib. Kan wajib, tapi kan Nggak ada mau yang ya? ada yang males-malesan juga kan. Siapa yang Semuanya Ya mungkin semangat. semua males-malesan sih. Kalau jujur itu. Kalau jujur itu. Semua Oke. sebenarnya males-malesan soalnya bisa dibilang kita lumayan pagi lah, kayak jam berapa ya? Dari jam berapa kalau latihan gitu? Olahraga. Setengah 10 ya? Di Jakarta gitu maksudnya. Di Iya. Jakarta bangun pagi Iya. terus olahraga bareng. Iya, olahraganya 2 minggu sekali kan, jadi 2 minggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu. Oh. Oh. Dari 2 minggu sekali ke 1 minggu 2 kali. Satu. Jauh. Seminggu Ya, 2 kali. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Oh. Oke. Kalau Seminggu 2 kali. Olahraga itu tuh wajib dan semua player sama manajemen juga harus ikut atau player aja atau gimana? Iya, semua player divisi yang ada, semua player setiap divisi. Setiap divisi Oh. semua ikut. Oke. Yang paling males siapa sih? Ini jangan lihat mereka, jangan lihat mereka. Enggak apa-apa, kita ngobrol aja berdua. Semuanya emang sebenarnya kalau itu ya malas kalau misalnya. beneran semuanya. Jangan males lah. Harus kalau olahraga. Tapi kalau yang paling kan berarti tadi ada fisik nih pagi, abis itu latihan apa lagi? Ini Iya, main. biasa. Abis itu kalau latihan yang kayak lebih ke kekompakan atau mental gitu ada juga nggak? Enggak sih, cuman kita latihannya dari itu doang, Dari praktis Kalau langsung. Latihan itu ya. Kalau untuk nggak deketin lagi, kita setiap minggu biasanya ada bonding gitu, kayak bonding bareng. Oh, Ya di luar oke. ya out game itu. Nongki bareng kali Entah, ya. entah main kartu bareng atau Oke. keluar bareng, makan bareng. Buat bondingnya ya. Oke. Dan karena jadi bisa melatih kekompakan juga. Onyx ID sendiri ada berapa divisi selain Mobile Legends? Banyak sih, ada berapa ya? Ada bentar. Mobile Legends aja ada Beberapa. Ada 4. terus ada Free Fire, Honor of, Oke. ada MOBA lain, Ah, terus ada Pokemon. kira-kira aja deh, kira-kira berapa? 9 sampai 10 Oh. divisian. Oh, cukup banyak ya Besar berarti ya, besar juga. Sangat besar berarti ya. Ada berarti kedepannya juga akan ada beberapa. Ini kan kita sama-sama tahu bahwa e-sport ini kan makin lama makin maju ya, makin lama makin maju. Kita ngeliat juga perkembangan e-sport di dunia bahkan. Yang dulu kalau aku sih dulu mainnya cuman main mainnya Apa? tuh apa jadi lupa ya aku ya. Dulu aku mainnya cuman ini doang, cuman main Dota aja. Cuman main Dota aja. Terus udah gitu kan Makin banyak. ya sekarang. Dulu Grand Prize Dota yang paling gede di antara semuanya kan. Sampai sekarang juga masih kayaknya. Sampai sekarang juga masih, tapi maksudnya Mobile Legends pun sekarang bahkan Grand Prize-nya juga nggak nanggung-nanggung dong ya. Benar. Sebetulnya. Itu sebetulnya yang diincar sama Onyx ID ya. Tapi ngomong-ngomongin Grand Prize juara 4 dapat berapa? 150.000 $150,000 US. Oh. Terus boleh tahu nggak sih pembagiannya kayak gimana? Iya, kalau pembagian manajemen yang tahu. Oh, nanti oke. terima ini aja, terima Terima bersih. jadi. Ya. Sebagai atlet nih juga kalau nggak salah atlet juga per bulannya itu ada fee juga ya, maksudnya ada Salary lah ya. salary ya. Salary. Ada salary juga Terus, per bulannya. Hadiah-hadiah itu kira-kira mau dipakai buat apa? Tuh, coba Pi. Coba satu. Coba Sans mau dipakai apa Sans? Aku mungkin nabung kalau emang udah cukup, mungkin buat beli rumah apapun itu yang dibutuhkan orang tua juga bisa. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Cuma- buat Sans. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat Tapi buat orang keluarga. tua Pasti, juga. pasti. Oke. Pasti sih, pasti. Kalau tim buat apa Tim? Kalau aku mungkin ya yang pertama tabung lah, terus buat sebenarnya mau di tahun ini kalau misal juara ya pengennya sih juara kan, pengen langsung beli rumah. Terus habis itu kita kepleset kan kayak juara 4, jadi nggak yang seberapa banyak dapetnya, ya mungkin bisa dibuat cicil-cicil dikit lah. Nabung dikit-dikit buat rumah, buat keluarga.
Betul. Oke. Luar biasa. Jadi semuanya nih ini Savero ya, belum loh cinta ditanyain. keluarga. Ya belum, sabar Oh dong. iya maaf Kalau Savero gimana? Ya, sama sih nabung ya, ya pasti kan semua targetnya juara kan ya. Ya pasti kalau juara ya pengen itu beli rumah juga. Wes. Oh, iya. Jadi tiga-tiganya ini kita tunggu ya rumahnya. Amin. Amin. Tahun depan semoga. Amin. Amin. Nah, boleh tanya nggak, Sans? Dari kemarin nih lawan-lawan banyak itu, siapa sih lawan favorit dan lawan termenyebalkan? Itu lah. Ya. Yang Sebenarnya tele-tele nggak jelas gitu kan. yang aku lihat sebenarnya TLPA karena emang dia kan kita kalah juga dan terbukti emang dia juara juga tahun ini dan ya yang paling susah mungkin TLPA. Terus kedua Onyx, ketiga SRG. Oh, SRG masuk Yang masuk- final, mereka kan masuk salah satu yang paling Grand susah final. juga ya buat Iya. buat Onyx ID ya, menurut Onyx ID ya. Oh, oke. Yang paling gampang berarti yang mythic. Sebenarnya nggak ada gampang sih. Kita anggapnya sebenarnya kalau dari aku semua anggapnya semuanya rata. Terus nggak ada gampang, nggak ada susah. Tengah-tengah. Jadi lebih fokus ke tim sendiri dan nggak peduli dengan tim lain sih. Yang paling menyebalkan player bagi seorang Sans siapa ini? Player lah. Player Player. yang tele-tele depan gitu kan. Yang kemarin lah. panas-panasin dulu gitu Oh, ada siapa? nih. Player enggak player menyebalkan nggak ada sih. Aku nggak ada terganggu dengan satu player gitu, nggak ada sih. Oke, itu statement ya. Bentar, Tepuk tangan bentar. dulu dong, tepuk tangan dulu. Aku pengen Tapi, tepuk tangan dulu. oke. Itu statementnya Bentar, tadi. Mukanya Savero sama mukanya Lutfi tuh berkata lain. Tapi Ada apa sih? ada apa sih? Ya, gitu kan. Nggak ada. Panas-panas turnamen lah ya, biasa lah ya, panas-panas turnamen ya. Tapi kalau Savero sendiri selama main marksman yang selalu keren dengan Moskovnya, ya kan? Moskov sejati. Gue player Moskov juga by the way. Waktu kalian juara 4 itu, reaksi fans atau reaksi kalian sempat bacain nggak sih komentar-komentar? Kalau aku sempat bacain sih, ya Dikit. banyak yang kecewa lah sama kita. Soalnya kita lumayan ini kan kayak dilihatnya lumayan strong kan di MSC ini. Strong. Terus nggak bisa tembus sampai final ya pasti mereka kecewa lah. Yang kayak Sonic gitu, yang pendukung kita lah. Terus Oh iya, gimana? nama pendukungnya Onyx itu Sonic. Sonic. Ya? Terus gimana kalian menghadapi kalau lihat kan fans-fansnya cukup sangat loyal ya, tapi juga mungkin kalau misalnya ada kecewa langsung mengungkapkan gitu mungkin di komen-komen. Gimana kalian menghadapi komentar-komentar mungkin yang agak negatif gitu? Sebenarnya yang kayak gitu sebenarnya nggak terlalu peduli juga sih dengan perkataan yang haters gitu-gitu. Kita nggak terlalu peduli juga. Nggak ada tanggapan sih buat kayak gitu kan. Aku juga nggak terlalu baca yang terlalu jahat buat kita. Ya. Terus ya nggak peduli juga sih. Karena sebagai bentuk preventif juga buat jaga mental player juga kali ya. Karena belum tentu hujatan itu mereka betul-betul nggak suka sebetulnya. Bisa aja hujatan tuh karena mereka ngehujat karena mereka sayang loh sebetulnya, peduli loh mereka gitu kan. Kita positif vibes sekali ya aku ya hari ini. mau keluar dikit dari turnamen. Di Riyadh sendiri udah jalan-jalan kemana aja sih sebetulnya? Ada waktu kan pasti buat jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan baru kemarin doang sih, yang pas habis selesai itu baru bisa keluar Baru keluar ke mana tuh? ke yang EWC itu, tempat EWC ya Boulevard. Oh, ke Boulevard, ke Riyadh Boulevard. Kemarin malam itu baru jalan-jalan ke sana. Oke. Gimana sih pandangan first impression? Belum ditanya nih loh, Kak. First impressionnya datang ke Riyadh selain panasnya itu ada apa lagi gitu maksudnya? Kalau yang dari EWC-nya sih ya aku lihat sih keren, kayak keren, habis itu gede banget kan. Itu yang aku dengar dari Lutfi katanya tahun ini yang EWC kayak lebih gede tempatnya gitu. Iya. Soalnya yang katanya EWC tahun lalu tempatnya pada belum jadi. Ya benar. Oh, masih Masih build ada ya? beberapa Masih. pembangunan ya. Iya. Sekarang udah memang gede banget sih area EWC itu. Ya gede banget.
kemarin udah muter dari ujung ke ujung ya. Sebagai pro player, salah satu tempat paling besar berarti di Riyadh ya. Maksudnya dengan tempat segede Ya, gambaran soalnya gitu. banyak semua apa sih kayak semua game-game gitu kan banyak. Mm-mm. Semua turnamen. Divisinya banyak ya, Ya. jadi nggak hanya Mobile Legends aja. Selain itu juga jalan-jalan di Riyadh, selain tadi ke Riyadh Boulevard, kemana lagi tuh? Ada lagi nggak? Baik mau Sans, mau Lutfi, jalan-jalan atau hanya diem di hotel aja? Ah enggak, gue mager gitu. Ke Nggak mall kemana-mana. doang sih. Kumpul aja. Ke mall mall. dekat. Buat makan. Buat makan dong. Ke mall. Kita ini soalnya nggak ada banyak waktu, cuman waktunya kemarin pas habis tanding tuh selesai jam berapa ya kita ya? Jam 4 Sore. sore kan, sore Hmm. habis itu kita istirahat bentar ya, mungkin yang tempat apa tadi namanya? Boulevard. Ah itu Boulevard. mungkin. Terus habis itu pagi nih tadi ada acara ini, terus mau ke Superfans, terus balik udah. Ada Nggak berapa ada. super fans yang ikut? 20-an ya? Iya, 20. 20-an, 25 lebih. 20 sampai 30 kayaknya. Wow. Iya, soalnya Onyx nih kalau tanding tuh yang dukung udah kayak Udah teriaknya teriakannya luar biasa. luar biasa. Udah Iya, udah ada jargon-jargonnya segala macam gitu. Jadi memang mereka jauh-jauh terbang dari Indonesia, dari Jakarta ke sini buat mendukung Onyx ya. Wow. Itu appreciate banget berarti ya. Tentu buat teman-teman yang udah datang langsung ke Riyadh Langsung buat dari Jakarta. nonton dari Jakarta. Kalau Mobile Legends sendiri, tren dari tahun ke tahunnya gimana sih? Kalau di Saudi nih, kan gara-gara ada EWC juga, jadi penyebarannya tuh Mobile Legends dimainkan di banyak daerah di Saudi. Kalau di Indonesia dari tahun ke tahun, sekarang kecenderungannya makin meningkat apa udah agak turun? Kalau di Indo sih lebih meningkat pesat sih soalnya dari yang MPL kan habis itu biasa lihat di YouTube ya kalau match-match besar tuh bisa sampai jutaan lah yang nonton Betul. di YouTube-nya. Habis itu kan ya juga ada beberapa kan yang nonton offline ya langsung di tempat itu juga selalu full lah. Rame banget. Jadi memang masih terus ini ya, yang main makin banyak ya dari tahun ke Ya tahun. nambah rame. Nambah rame, oke. Terus waktu kan ini pasti kalian umurnya boleh tahu nggak sih berapa? Boleh, aku udah 2. Dua-dua. 122 lu tuh. Tahun ini 20 tahun ini. Oh, Lutfi masih 20. 20. Safero 17. Oh, kita seumuran berarti. Gue pengen banget ya yang muda ya. Oke. kalau Mas apa? 25. Iya, 25 masih 25 masih muda. muda. Nah, waktu awal-awal nih kalian umur berapa masuk ke Jadi seorang pro player. pro player? Jadi pro player. 18. 18? Ya, aku saya ingat Sans aku 18. 18. Pas 18. 18. Iya. Oke. Safero dari umur berapa sekarang? 17. 15. 15. Ya. Wow. Lutfi? Kalau aku berapa ya? 17. Oh, berarti sangat muda-muda semua ya Ini masuknya. berarti masih makronya masih pada makro mikronya masih pada meta keren semua sampai udah jadi senior kayak gini berarti ya di dunia gaming ini. Hitungannya senior ya. Hitungannya senior. Umur segini Iya, senior. karena mereka ini atlet pro player yang ya sudah matang gitu loh, sudah matang. Jadi tinggal dibuat tadi itu ya kompakan segala macam gitu. Nah, tapi dari umur segitu tentunya pasti ada batu-batu kerikil di dalam perjalanan menjadi seorang pro player dong, ya kak, ya nggak sih? Nah, dari keluarga sendiri kayak gimana sih? Boleh nggak sih kita tahu biar para penonton juga biar tahu juga gitu maksudnya. Kalau Safero gimana, Sans gimana, Lutfi gimana gitu dari keluarganya. Kalau aku ya mungkin ya awalnya apa ya kayak masih nanya-nanya lah kayak mereka kayak nanya itu ini apaan gitu kan belum tahu kan ya abis itu waktu itu kebetulan ikut trial kan abis itu kepilih nah abis itu manajemen ada ngajak ketemu orang tua gitu buat ngejelasin ke mereka lah terus ya mereka jadi tahu abis itu jadi ya boleh sih mungkin awalnya tapi masih ragu sih ya bolehin nggak bolehin itu kayak takut salah pilihannya takutnya ya soalnya hitungannya gambling kan ini di e-sportnya udah ninggalin udah keluar sekolah juga kan soalnya nggak bisa setengah-setengah juga ya tapi ya puji Tuhan sampai sekarang itulah makin support lah Keluarga makin support ya, oke. Dari Sans?
Paling dari aku sebenarnya aku udah dari dulu suka main game apapun itu. Aku selalu ikutin turnamen-turnamen yang game aku mainin. Terus ya kebetulan aku udah di situ udah punya HP karena hasil kerja juga. Terus ya main game beberapa bulan gitu. Terus ada yang DM di Instagram. Instagram ada e-sport salah satu namanya Victim e-sport. Oke. Terus dia chat, terus dia tanya kayak gini, terus gajinya langsung dikasih tahu. Ya terus aku minta persetujuan dengan orang tua juga, terus orang tua juga bisa bilang dia ngedukung karena dia dengar gajinya segitu lumayan gede, jadi dia anaknya pengen juga kayak gitu, jadi ya udah aku terima, terus aku ada urus buat ke pesawat gitu, terus buat ke Jakarta juga. Beberapa hari sebelum aku persetujuan sama orang tua udah berangkat. Oh. Iya, tiga empat hari kayaknya. Jadi berangkat dulu baru dapat persetujuan orang Sorry. tua. Berangkat dulu baru dapat dapat izin orang tua. Enggak, aku udah dapat izin sama orang tua. Terus oke. beberapa hari urus buat ke Jakarta, langsung ke Jakarta. Jadi secepat itu prosesnya dari Karena aku emang suka banget main Mobile Legends juga dan rezekinya alhamdulillah sampai sekarang di situ. Jadi makanya aku terusin juga. Jadi kalau Sans ini dari awal orang tuanya cenderung setuju ya langsung Lebih ya. ke arah mendukung ya. Iya, sampai sekarang juga masih support banget. Bangga pastinya kan. Bangga Pasti dong bangga. pastinya. Oke. Kalau Lutfi gimana? Kalau dari aku yang pertama kali ke e-sport ya, orang tua tuh, oh ya waktu itu aku sempat interview kan sama, pertamanya sebelumnya aku pertama kali nge-team langsung ke Onyx e-sport ini. Oke. Dia waktu itu oke. di MDL, belum ke MPL. Jadi pas waktu mau keterimanya itu harus interview dulu kan. Nah, waktu itu ikutlah orang tua ikut kayak ngedengerin gitu interviewnya tentang apa-apa aja. Terus habis itu yang pertama tuh masih kayak mungkin ragu lah ya, kayak ya emang bener kayak main game aja bisa dapetin duit gitu, terus kayak dapet tapi belum ini kayak, terus akhirnya dikasih lihat kontraknya gitu, yang akhirnya ngedukung waktu itu. Terus mungkin sampai sekarang ya alhamdulillah mendukung lah. Ya mereka sering nanyain sih kayak tandingnya jam berapa nanti mau nonton gitu, selalu lihat aku nonton setiap aku main mereka nonton. Oke. Selalu. Jadi ini kalau kemarin main dari sana lihat YouTube. Iya, lihat YouTube gitu, nontonin kayak kalau menang ya kasih semangat lah, terus kalau pas waktu kalah ya mereka tetap ngasih semangat. Ya itulah. Berarti Tetap ngerti dong dukung. orang tuanya. Ya mungkin taunya cuma menang atau kalah lah ya. Kita sama selesai menang atau kalah doang gitu. Gak seberapa tahu tentang gamenya gitu. Oke. Mungkin sebagai penutup, boleh nggak minta Bang Alfa ngasih mungkin jadi pesannya kepada player, nanti player kasih pesan untuk fans-fans yang ada di Indonesia gitu. Pesan ke player. Jadi maksudnya kan ini udah selesai nih IWC, ada pesan nggak sih ke teman-teman player? Oh, paling pesan saya Sebagai ke player manajer. sih, kita harus lebih tetap semangat aja sih, jangan menyerah sih, buat masih banyak lah pertandingan di kedepannya kan, jadi kita harus lebih berkembang lagi, itu aja sih, jangan patah semangat lah. Jangan patah semangat. Oke, jangan patah semangat. Dan kalau dari ini mungkin terakhir kita mau dengar pesan-pesan dari 3 pro player Oni kepada semua fans yang ada di Indonesia maupun yang ada di Arab Saudi. Mungkin bisa disampaikan. Mulai dari siapa nih? Dulu. Boleh. Boleh. Kalau dari aku ya yang pertama saya sorry lah yang buat EWC ini kita belum kasih hasil yang maksimal buat kalian. Ya yang pasti kita akan terus inilah kayak lebih baik dari sebelumnya lah. Ya jangan lupa dukung kita terus, doain kita terus. Terus yang udah nonton ke stage datang ke Riyadh ini, makasih banget udah effort banget kan di sini. Ya, jangan lupa dukung kita terus lah dimanapun itu di setiap turnamen. Selanjutnya Dari Ya boleh. Mungkin dari aku berterima kasih juga pada Sony khususnya yang selalu
temenin kita maupun kita lagi di atas maupun kita lagi di bawah, dia selalu ada untuk kami. Tetap support kita terus karena kita masih ada beberapa banyak turnamen yang kita selalu ikutin, dan karena kalian juga kita bukan siapa-siapa, dan terus dukung kita terus aja. Terima kasih buat Sonic semuanya. Taib? Buat Sonic, makasih buat yang udah dukung kita di EWC ini lah. Walaupun ya sudah belum maksimal, ya tapi ya semoga nextnya kita masih bisa partisipasi lah, tetap dukung kita buat di next turnamen selanjutnya. Gitu ya. Oke. Keren banget. Jadi intinya tadi kita udah dengar di balik title juara 4 itu tentunya ada perjuangan yang sudah sangat maksimal Betul. dari tim Onyx, dan pastinya kita harus selalu dukung tim Onyx dan juga tim Indonesia lainnya ya pastinya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat kepada tim Onyx yang sudah memenangkan juara 4 di MSC 2025. Mungkin sekian podcast Ahlan KBRI Riyadh edisi EWC 2025. Terima kasih sekali lagi tim Onyx yang sudah hadir ke KBRI Riyadh, dan kita dukung terus tim Onyx dan Safe Flight kembali ke Indonesia hari ini. Dan see you di tahun depan. Iya, insya Allah ya, see you lagi. Oke. Kembali lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.